Santet cukup apa ya, pembahasan yang cukup seru dan sensitif juga sebenarnya. Santet santet itu menurut gua salah satu cara untuk mencelakai orang lain. Jahat, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ada, santet itu ada. Ada yang bentuknya apa? Hanya menyiksa, menyakiti. Ada juga yang malah sampai membunuh gitu kan. Ada. Perantaranya ya, gue nggak expert di bidang ini, tapi gue tahu dan bisa yakin kalau santet itu ada ya. Gue lahir dan besar di Banten, di Cilegon, dan itu udah apa ya, pembahasan dan makanan kami sehari-hari urusan santet gitu. Dan penggunanya banyak, yang perantaranya banyak, itu di Banten ada itu banyak. Cuma apa ya, banyak orang yang bilang katanya yang apa, nanti dulu gue mau cerita dulu. Ketika pertama kali gue ngeliat santet itu, gue ingat masih kecil waktu itu, masih SD lah waktu itu. Gue dan keluarga itu biasa setelah makan malam tuh biasa duduk di depan rumah di teras, itu kumpul tuh ibu, bapak, gue, kakak itu sambil ngeteh, sambil ngopi gitu kan di depan teras itu. Ngobrol lah kami di depan rumah itu. Masih kecil waktu SD waktu itu. Nah, di depan rumah tuh kan ada rumah juga. Rumah tetangga itu di depan. Rumah gue, jalan, rumah tetangga. Nah, ketika kami lagi ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba kami tuh ngelihat gue ngelihat kayak objek yang berwarna tuh, warna-warni itu, terang tapi nggak sampai menerangi sekitar, tapi terang, kelihatan jelas gitu. Itu terbang dari arah sana, di atas genteng tetangga depan itu. Terbang, itu jelas kami berempat ngelihat semua itu. Terbang di atas atap rumah tetangga di depan itu, pelan deh gitu. Gue awalnya bengong, itu apa itu kan, menyala, terbang gitu, melayang. Gue tadinya bengong, apa sih itu gitu. Nah, beberapa detik kemudian tuh ibu gue nih, nyokap, dia langsung nunjuk itu objek gitu sambil teriak 7 sambil nunjuk gitu kan. Itu langsung pecah, dar. Jadi kayak pecah, dar, cahayanya pecah gitu. Terus dari jatuh ke atap, jadi kedengaran kayak kutrak gitu, kayak gitu. Apaan tuh? Gue nggak tahu kan tadinya. Ada gue nanya, apaan tuh mah? Itu santet gitu, santet. Nah itu pertama kali gue lihat santet itu. Jadi nyokap gue bilang kalau emang ngelihat itu tunjuk aja sambil nyebut 7 katanya itu. Dan setelah itu beberapa kali ketika gue lihat itu, gue tunjuk ya hancur, berkeping-keping. Tapi ada juga yang setelah gue tunjuk beberapa kali itu nggak pecah-pecah, dia tetap jalan. Kalau kata nyokap gue itu berarti dukunnya sakti itu, dukunnya levelnya beda itu, udah keren lah dukunnya. Tapi lebih banyak kalau udah ditunjuk itu hancur, nggak nyampe ke tujuan untuk menyakiti korban, itu nggak nyampe itu, hancur di tengah jalan. Itu pertama kali gue ngelihat santet. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika korban udah kena santet tuh, gue akhirnya tahu gitu loh. Tetangga gue sendiri waktu itu, almarhum, beliau udah meninggal. Tapi sebelum meninggal, beliau itu sempat berobat ke rumah sakit gitu. Cuma rumah sakitnya nggak menemukan ada kelainan apa-apa, cuma di perutnya selalu sakit, katanya perutnya sakit, tapi dokter nggak menemukan apa-apa. Akhirnya memutuskan untuk datang ke orang pinter lah, kiai waktu itu, orang pinter, kiai di daerah Karanghantu, gue ingat itu, daerah Karanghantu. Dan gue ikut nganterin si almarhum ini ke kiai itu. Dan itu ya,
di kiai itu gue lihat dengan mata kepala sendiri yang katanya banyak orang bilang proses pengambilan santet dari perut, dari kepala itu katanya cuma tipuan mata, jadi cuma sulap katanya, jadi bohong. Itu ada yang bilang gitu, tapi kayaknya enggak deh. Maksudnya gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri gitu, jadi dan dekat gitu dengan mata kepala gue sendiri, kejadiannya seperti itu. Kayaknya nggak mungkin itu sulap atau membohongi orang yang minta sembuhin gitu. Kayaknya enggak deh, soalnya gue lihat dengan mata kepala sendiri itu perut pasiennya itu dibuka, perut dibuka, make silet, perutnya itu dibuka sepanjang segini lah ya, perut si pasien itu dibuka pakai silet sama Pak Kiai itu, dan perutnya dibuka itu gue lihat make mata kepala gue sendiri, dekat itu perutnya dibuka, dan itu satu persatu keluar benda-benda yang kayaknya nggak mungkin masuk ke perut orang lewat mulut tuh, kayaknya nggak mungkin. Kayak sabut kelapa, paku, sapu serbuk ijuk sapu ijuk tuh yang hitam ada, terus apa lagi, beling, pecahan kaca itu ada. Itu gua ngelihat sendiri, itu keluar dari perut, diambilin dengan kiai itu, oleh kiai itu diambil satu-satu. Sabut kelapa, pecahan beling, paku, ijuk, itu gue lihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri. Itu kayaknya nggak mungkin sulap deh, itu bener aja, sampai banyak itu benda-benda yang dari perut dikeluarin itu. Dan akhirnya tahu gak sih, perut kan terbuka nih, perut ya kan kebuka, ditutup laginya pakai apa? Ditutup laginya Pak Kiai itu ya dengan sakti gitu, tutup tuh cuma pakai jari aja, cuma disentuh gitu, yang sobekannya tadi disentuh, dan itu ketutup lagi perutnya, rapat, cuma sisa goresan bekas luka itu aja, cuma ketutup lagi, cuma disentuh jari aja gitu, dan itu ketutup lagi. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Sulap kayaknya nggak mungkin, kayaknya bener. Kayak dari kepala, gue lihat sendiri kepala itu dicukur dulu rambutnya, sama dibuka juga itu kulit kepalanya, dan itu keluar juga kayak paku, beling, segala macam itu. Dan itu ada loh, maksudnya bener-bener ada. Nah, tetangga gue yang sembuh itu, yang kena santet itu akhirnya sembuh, tapi cuma sebentar, sembuhnya cuma 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu sakit lagi dan meninggal. Itulah maksud gue, santet itu ada, dan menurut gue santet itu jahat sih. Apapun masalahnya kayaknya nggak boleh lah menjahati orang seperti itu, sampai apalagi sampai meninggal. Itu kayaknya nggak boleh, jahat banget itu. Gue nggak setuju, jangan main-main sama santet lah.